Final match, pertandingan terakhir, minimal 1 poin aja nih dibutuhkan oleh Persib Bandung untuk memastikan gelar juara Liga 1. Gimana para bobotoh? Deg-degan? Seberbahaya apa nih Persijap Jepara lawan terakhirnya Persib? Tim yang tidak bisa dikalahkan oleh Borneo FC di pertandingan sebelumnya. Kita bahas di video kali ini. Oke, data menarik dari Persijap selama di putaran kedua ini Persijap sangat improve terutama dari sisi pertahanan. Mungkin teman-teman belum menyadari di putaran kedua ini Persijap baru kebobolan 12 gol. Kedua terbaik bersama dengan Dewa United ya. Kedua terbaik ada di putaran kedua ini. Cuma kalah dari Persib Bandung yang baru kebobolan 11 gol. Dan kalau kita ngomong jumlah clean sheets-nya nih ya, Persib putaran kedua 9 clean sheets. Persijap juga 9 clean sheets gitu. Jadi mungkin itu udah bisa menggambarkan bagaimana kokohnya pertahanan dari Persijap Jepara. Sebelum kita analisa lebih lanjut, kalau menurut teman-teman video yang seperti ini, analisa by data, itu adalah sesuatu yang menarik dan bermanfaat, boleh di-subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan dengan melihat hasil dari Persijap Jepara selama di putaran kedua. Dari 16 pertandingan yang sudah dimainkan, Persijap berhasil mendapatkan 7 kemenangan, 5 hasil draw dan juga 4 kekalahan. Mereka mendapatkan 26 poin dengan 17 mencetak gol dan juga kebobolan 12 gol. Sesuatu yang sangat positif ya untuk tim seperti Persijap Jepara, apalagi di putaran pertama mereka ada di dasar klasemen gitu ya. Karena hasil bagus di putaran kedua, mereka akhirnya berhasil selamat dari zona degradasi. Walaupun memang secara klasemen nggak terlalu jauh dari zona degradasi ya, mungkin hal itu juga yang menyebabkan banyak pengamat yang menganggap remeh Persijap nih, terutama ketika pertandingan terakhir melawan Borneo FC gitu ya. Banyak yang memperkirakan bahwa Borneo akan menang mudah sedangkan Persibnya akan tertahan. Tapi kalau saya lihat memang di video preview sebelumnya pun ya saya sampaikan bahwa Borneo FC mungkin akan mendapatkan pertandingan yang lebih sulit ketimbang Persib ketika bertandang dengan PSM, dan itu terbukti dari hasilnya bahwa Persijap Jepara berhasil menahan Borneo FC. Dan kalau kita bikin klasemen nih khusus putaran kedua aja gitu ya, Persijap itu ada di peringkat ke-7 gitu dengan 26 poin. Terlihat improvementnya gitu ya dibandingkan putaran pertama, di mana putaran pertama mereka ada di peringkat ke-18, sedangkan di putaran kedua mereka berhasil ada di peringkat ke-7, dan itu yang menyebabkan mereka lolos dari zona degradasi. Dan memang nggak cuma secara result gitu ya, kalau kita melihat performance berarti kita melihat nilai XG dan juga XGA gitu ya. Itu terlihat Persijap pun ada di peringkat ke-8. Jadi kurang lebih performance dan resultnya itu sesuai lah ya gitu ya. Kekurangan dari Persijap Jepara adalah di sisi penyerangan. Dengan permainan yang mereka tampilkan, mereka seharusnya sudah menciptakan 21,12 gol. Sedangkan realnya mereka hanya menciptakan 17 gol. Ini jadi PR untuk Persijap Jepara. Sedangkan seperti sudah kita sampaikan sebelumnya gitu ya, secara pertahanan mereka sangat-sangat kokoh gitu ya. Bahkan kalau kita melihat secara performance pun, seharusnya mereka itu sudah kebobolan sebanyak 19 gol, tapi realnya mereka bisa menahan nih sehingga kebobolannya cuma 12 gol. Itu dari selisihnya aja udah bisa kelihatan ya bagaimana tangguhnya lini pertahanan Persijap khususnya di putaran kedua, dan itu yang harus bisa dijebol oleh Persib Bandung. Oke, selanjutnya kita lihat match by matchnya Persijap nih ya. Lalu baik itu dari sisi hasil maupun dari sisi performance. Kalau performance kita lihatnya di XG min XGA gitu ya. Kelihatan untuk performance-nya ya kurang lebih seimbang ya, merah dan hijaunya. Tapi kalau kita lihat resultnya, memang hasil yang bagus didapatkan oleh Persijap Jepara gitu ya. Apalagi dia sempat nih ada di fase di mana 8 pertandingan nggak terkalahkan gitu ya. 4 imbang dan 4 menang gitu ya. Itu untuk tim yang lagi fight di zona degradasi itu menunjukkan bahwa mereka memang tim yang cukup kuat gitu ya di putaran kedua ini. Jadi kalau saya sih cukup impress ya sama permainannya Persijap Jepara terutama di putaran kedua. Walaupun angin segarnya untuk Persib nih, kalau kita pisahkan lagi gitu ya, performa dan hasil Persijap selama home dan juga pada saat away, itu kelihatan ada sesuatu yang bisa menjadi keuntungan dari Persib Bandung. Kalau kita lihat performa home-nya sangat luar biasa ya, Persijap Jepara menang 5 kali, seri 2 kali, dan cuma kalah 1 kali, itu pun melawan Persija Jakarta, tim yang memang berada di papan atas gitu ya. Sedangkan di away mereka agak-agak shaky nih, dari 8 pertandingan mereka cuma menang 2 kali, draw-nya 3 kali, kalahnya juga 3 kali. Memang nggak terlalu jelek gitu ya, apalagi untuk tim yang berada di papan bawah, tapi juga tidak sesolid hasil dia yang didapatkan di partai home gitu ya. Walaupun kalau kita lihat XG min XGA-nya di 4 pertandingan terakhir mereka hijau gitu ya, artinya ya itu tadi secara penciptaan peluang mereka bisa lebih baik ketimbang lawan-lawannya
depannya gitu. Ini memang harus menjadi perhatiannya dari Persib Bandung, tapi ini juga bisa memperlihatkan bahwa Persijap itu sangat kuat di kandang, sedangkan di away-nya ya tidak sekuat itu gitulah. Itu juga yang menjadi alasan kenapa saya yakin di pertandingan kemarin gitu ya, Persijap itu bisa menyulitkan Borneo FC gitu. Karena mainnya di kandang gitu ya, dan itu terbukti ya, Borneo FC yang tim dengan produktivitas gol tertinggi gitu ya bersama dengan Maluku United, tapi sama sekali tidak bisa mencetak gol ke gawang Persijap Jepara. Kalau kita bandingkan memang data statistik antara putaran pertama dengan putaran kedua untuk Persijap sendiri gitu ya, memang kelihatan yang improve adalah sisi defensifnya Persijap Jepara. Sedangkan untuk penyerangannya ada penurunan gitu ya, baik dari shots per match maupun shots on target per match. Walaupun secara XG dan goal score-nya naik sedikit gitu ya, tapi itu menandakan bahwa secara volume shots-nya berkurang nih Persijap Jepara. Kelihatan bagaimana Persijap Jepara itu arahnya secara game state-nya gitu ya, dia ingin memperkuat pertahanan dulu, memperkokoh pertahanan, baru untuk penyerangannya mereka mengandalkan serangan balik sebenarnya. Jadi, nah itu yang harus diantisipasi oleh Persib, bagaimana dalam menyerang pun nggak bisa terlalu sporadis gitu ya, karena harus berhati-hati juga dengan serangan baliknya Persijap Jepara. Dan untuk mendapatkan visual yang lebih kelihatan lagi gitu ya, saya ini bikin kuadran diagram antara XG dan XGA. Semakin ke kanan itu menandakan bahwa tim tersebut kualitas attack-nya semakin bagus gitu ya, dan semakin ke atas pertahanannya semakin kokoh gitu ya. Nah kalau dilihat Persib dan Persijap ini ada di dua kuadran yang berbeda. Persib bersama dengan Persija dan Persebaya ada di kuadran kanan atas, yang artinya secara attack-nya itu high quality, secara defense cukup solid gitu ya, sangat solid lah gitu. Sedangkan Persijap Jepara ada di kuadran kiri atas, yang artinya solid defense tapi attack-nya low quality gitu ya. Nah itu menggambarkan juga, memang terlihat juga dari hasilnya bagaimana secara pertahanan Persijap sangat kokoh, tapi dari penyerangan masih tidak, secara produktivitas juga kurang gitu ya. Memang menarik ya mencermati Persijap ini gitu, karena di putaran pertama benar-benar ya itu mereka kalau nggak salah cuma dapat 9 poin gitu ya selama 17 pertandingan, dan kalau kita lihat match by match-nya di putaran 1 nih, sebenarnya mengawali Liga 1 itu dengan baik gitu ya, apalagi dia juga mengalahkan Persib nih di putaran pertama, di pekan kedua gitu. Tapi setelahnya ada penurunan nih. Sebenarnya secara performa sih ada di beberapa pertandingan dia tetap hijau gitu ya. Tapi memang secara result itu Persijap tidak mendapatkan hasil yang bagus. Bahkan kalau nggak salah ada 12 pertandingan gitu ya, dia nggak pernah menangnya itu 11 kali kalah dan 1 imbang gitu. Hal itu yang menyebabkan Persijapnya terjerembab di dasar klasemen. Tapi di putaran kedua Persijap melakukan perombakan, salah satunya adalah di sisi pemain gitu ya. Pemain asingnya ada beberapa yang dilepas gitu ya, seperti Rosalvo, Elvi Saki kalau nggak salah, termasuk juga kipernya Rodrigo Moura. Yang menarik memang melepaskan Rodrigo Moura ini gitu, jadi dia memaksimalkan si pemain asingnya itu untuk pemain outfield gitu. Jadi dia menambah pemain seperti Borja Martinez, Borja Herrera, Iker Guarotsena gitu ya, dan juga pemain belakang Thierry yang menjadi tandemnya Diego Brito, sehingga membuat pertahanannya lebih kokoh. Dan yang menarik lagi adalah hal itu yang menyebabkan secara formasi, secara pemilihan pemain gitu ya, Persijap itu bisa lebih fleksibel gitu, baik itu di lini belakang maupun di lini depan. Dan yang menarik juga adalah bagaimana kuota U23-nya Persijap ini opsi pemainnya banyak gitu ya. Di posisi kiper dia bisa pakai Muhammad Ardiansyah gitu ya, atau di depan juga dia ada Diki Kurniawan sama Randy Saiful gitu, atau di tengah dia bisa pakai Azikri gitu, atau di belakang ada juga Rahmat Hidayat. Jadi untuk fleksibilitas formasinya itu benar-benar cukup kaya nih Persijap Jepara, dan itu juga menjadi sulit diantisipasi Persijap, karena sama seperti Persib gitu ya, dia juga suka pemilihan pemainnya itu suka tidak terduga gitu, termasuk juga di lini depan nih dengan masuknya Iker dan mempertahankan Sudi gitu ya, dua striker yang memiliki atribut berbeda gitu. Kalau Sudi Abdallah itu striker yang senang menyerang space gitu. Jadi ketika Sudi bermain, Persijap mungkin akan lebih banyak melakukan direct ball ke belakang lini gitu ya, memanfaatkan kecepatan dari Sudi Abdallah. Tapi striker yang lain, Iker Guarotsena itu lebih kuat dalam hold up ball. Jadi ketika melakukan transisi menyerang pun, Iker Guarotsenanya bisa digunakan sebagai hold up striker. Jadi bola dikasih ke dia gitu ya, dia tahan dulu untuk mendistribusikan bola ke sayap-sayapnya yang memang memiliki kecepatan dan juga akselerasi luar biasa, seperti Gustavo Franca gitu ya, Abizal Umanailo, belum juga ada asing yang baru juga, Lucas Morelato, yang kemampuan individunya juga cukup bagus gitu. Nah yang menarik yaitu tadi ya, dengan dia melepaskan kiper asing Rodrigo Moura,
Dia mengambil Muhammad Ardiansyah dari Makassar, dan dia juga ada satu kiper lokal yang cukup bagus, yaitu Sendri Juansah. Agak mengejutkan sebenarnya, keputusan cukup berani gitu ya untuk tim yang lagi berjuang keluar dari zona degradasi melepaskan kiper asing untuk mengandalkan kiper lokal gitu ya. Dan ternyata hasilnya luar biasa gitu ya. Secara defense itu mereka bermain dengan sangat baik. Kalau kita cuma melihat parameter kipernya aja gitu ya, di video sebelumnya tentang analisa Teja Paku Alam untuk menjadi nominasi gitu ya, saya sudah memperkenalkan ada data statistik yang namanya goals prevention. Di sini juga kelihatan goals Persijap di putaran kedua ini menggunakan dua kiper, Muhammad Ardiansyah dan juga Sendri Juansah gitu ya, walaupun yang lebih sering main itu Sendri Juansah. Tapi ketika mau memaksimalkan pemain non U23-nya itu di outfield gitu ya, Muhammad Ardiansyah juga cukup layak untuk dipercaya sebagai kiper utama gitu ya. Apalagi di pertandingan terakhir melawan Borneo gitu ya, dia melakukan mungkin saves of the season gitu ya. Tendangannya Clayton dari jarak dekat, tendangan keras berhasil ditepis. Nah, kalau kita lihat statsnya kiper-kiper Persija sepanjang putaran kedua gitu ya, sangat bagus. Nilai goals prevention-nya hijau semua gitu ya. Memang sempat agak-agak ada dua pertandingan ya, ketika Sendri Juansah melawan Arema dan juga Muhammad Ardiansyah ketika melawan Malut gitu ya, nilainya merah, tapi selebihnya nilainya hijau. Artinya memang secara performa kiper pun pemain Persijap, kiper Persijap ini dua-duanya bisa diandalkan gitu ya, padahal dua-duanya adalah pemain lokal. Mungkin ada juga faktor bagaimana Persijap meng-hire Yo Jae-hoon sebagai pelatih kipernya, dan itu benar-benar secara instan mendongkrak performa dari kiper-kiper Persijap gitu ya. Tapi memang bukan cuma karena kipernya doang yang jago gitu ya. Kuadran ini menampilkan bahwa efektivitas struktur pertahanannya Persijap juga cukup bagus. Di sini ada saya menggabungkan data total shot face atau total tendangan yang diterima oleh Persijap gitu ya. Saya bandingkan dengan XGA per shot face. Artinya setiap tendangan yang diterima oleh Persijap itu kualitasnya bagus atau tidak. Semakin ke atas kualitasnya semakin bagus, semakin ke kanan semakin banyak jumlah tendangan yang, kalau dari diagram ini semakin ke atas artinya kualitas tendangannya lawan itu semakin kecil gitu ya. Semakin ke kanan jumlah tendangannya lawan itu semakin sedikit. Nah, Persijap itu bersama dengan Persib ada di kuadran kanan atas yang artinya elite defense. Jadi struktur pertahanan mereka itu bisa meredam baik itu jumlah tendangan maupun kualitas tendangan dari lawan. Satu data lagi untuk defense, yaitu bagaimana saya menggabungkan data antara XGA mean goal conceded. Ini menjadi salah satu tolok ukur kehebatan dari kiper gitu ya. Dan yang satu lagi adalah persen shots on target face. Jadi dari total tendangan yang diterima oleh Persijap, berapa persen sih yang jadi on target gitu ya. Itu menunjukkan bagaimana struktur pertahanannya itu bisa membuat lawan itu tendangannya nggak akurat gitu. Jadi antara bisa keblok atau diganggu sehingga tendangannya off target gitu. Nah, Persijap dan juga Persib lagi-lagi ada di kuadran kanan atas yang menunjukkan bahwa mereka itu elite defense gitu ya. Nah, sebagai contoh yang di kuadran kanan bawah itu adalah tim-tim yang secara pertahanan tidak terlalu efektif dalam meredam kualitas tendangan lawan gitu ya, tapi terbantu oleh kehebatan dari kipernya. Di situ sebagai contohnya ada PSIM Yogyakarta gitu ya. Itu ya seperti kita ketahui juga bagaimana performa dari Cahya Supriyadi sedikit banyak membantu PSM tidak kebobolan lebih banyak gitu. Saya juga mau ngasih gambaran kira-kira style of play-nya Persijap seperti apa di putaran kedua yang akan dihadapi oleh Persib nanti gitu ya. Mungkin dari data-data yang sudah saya sampaikan di awal, banyak berfokus kepada sisi pertahanan, itu kurang lebih udah menunjukkan bahwa memang gaya mainnya Persijap adalah menunggu dulu nih. Mereka memperkokoh pertahanan dulu, memperkuat pertahanan dulu, lalu akan menyerang melalui serangan-serangan balik yang cepat memanfaatkan strikernya dan juga sayap-sayapnya gitu. Nah, di sini saya bikin lagi kuadran average ball possession, saya bandingkan dengan XG per shot. Artinya jumlah ball possession-nya semakin kanan itu semakin banyak gitu ya. Tapi nggak cuma sampai memegang ball possession gitu ya. Dengan ketika punya ball possession bisa nggak dikonversikan menjadi peluang yang berbahaya. Nah, di diagram ini semakin ke kanan artinya semakin banyak ball possession-nya gitu ya. Dan semakin ke atas semakin berbahaya peluangnya gitu. Nah, lagi-lagi Persib dan Persijap ada di dua kuadran yang berbeda. Persib di kanan atas artinya secara jumlah ball possession-nya Persib di atas rata-rata gitu ya. Jadi Persib lebih unggul, lebih dominan dalam memegang bola dan bisa mengkonversikan menjadi peluang-peluang yang berbahaya. Dia ada di situ bersama Dewa United, bersama Borneo FC dan juga Persik Kediri gitu ya. Sedangkan Persijap Jepara ada di sisi kiri atas, artinya dia nggak banyak megang bola, tapi peluang-peluangnya cukup berbahaya aja. Jadi saya namai kuadran ini clinical counter gitu ya. Bisa teman-teman lihat dia ada di situnya sama siapa? Sama Persebaya, sama Bayangkara FC. Mereka adalah tim-tim yang mengandalkan serangan balik cepat untuk melakukan serangan gitu ya. Memang kalau dilihat di sini Persijap kalah atas nih daripada Bayangkara FC. Hal itu terjadi karena memang walaupun gaya mainnya sama, tapi Bayangkara seperti kita ketahui ya punya CDB, Henry Dumbia dan juga punya Privan Barga. 3 striker yang secara individual brilliance bisa menciptakan peluang-peluang berbahaya.
Nah, sedangkan Persijap tidak seklinis itu gitu ya, tapi tetap aja harus diwaspadai. Apalagi satu nama yang kalau boleh saya catat adalah Carlos Franca gitu ya. Dia punya kualitas individu, dia juga punya kecepatan yang bisa melukai pertahanannya Persib Bandung. Apalagi harus diingat, Carlos Franca di mana ininya posisinya sayap kiri. Jadi lagi-lagi kemungkinan yang akan banyak dicecar adalah sisi kanan pertahanannya Persib Bandung. Nah, nanti kita lihat seperti apa rencana dari Bojan dalam meredam transisi cepat Persijap Jepara gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi secara gaya main kurang lebih sebenarnya mirip sama Bayangkara FC gitu ya. Karena ini juga bisa dilihat di beberapa telestrasi ini bagaimana fokus utama Persijap adalah bertahan dulu dengan jumlah gitu ya. Jadi jumlahnya banyak yang bertahan. Bisa 7 sampai 8 pemain itu ikut bertahan dan mereka bertahan dengan jarak yang kompak, baik jarak antar pemain maupun jarak antar lininya itu rapat gitu. Jadi hal itu yang membuat tim lawan itu sulit dalam melakukan kombinasi umpan gitu. Dan terkadang selain memang secara individu juga cukup bagus ya, cukup kokoh ya, ada Diogo Brito, ada Thierry gitu ya. Belum lagi di sini gelandang bertahannya juga kadang ikut turun ke belakang sehingga bertahannya menggunakan 5 back gitu ya. Nah, ini yang yang harus jadi catatan bagaimana Persib nanti dalam membongkar ya bisa dibilang mungkin low blocknya dari Persijap Jepara gitu. Sedangkan untuk serangan lagi-lagi ini kurang lebih mirip sama Bayangkara FC gitu ya, bagaimana mereka begitu mendapatkan bola mereka akan langsung melakukan serangan balik cepat gitu ya, karena ruang yang berada di pertahanannya lawan pasti ada banyak gitu ya, karena si tim lawannya sedang menyerang gitu. Jadi begitu dapat bola dia akan langsung melakukan serangan balik cepat sebisa mungkin untuk segera menciptakan peluang. Jadi nggak ada delay-delaynya dulu gitu. Sama juga seperti Bayangkara yang mengandalkan pemain-pemain yang di depan gitu ya. Ada CDB, Henry Dumbia dan juga Privat Marga, ditambah juga sesekali dengan Rio Matsumura gitu ya. Persija pun sebenarnya sama, mereka menyerang tidak dengan jumlah pemain yang banyak gitu ya. Paling banyak hanya 4 pemain, yaitu strikernya, 2 sayap, dan 1 gelandang menyerang. Atau bahkan kadang-kadang hanya dengan 3 pemain. Jadi sesegera mungkin mereka mencari peluang dengan space yang tersedia gitu ya. Dengan kualitas individunya pemain, masing-masing pemain juga cukup bagus. Nah, Persijap biasanya akan segera melakukan serangan balik yang cepat dan berbahaya gitu. Walaupun ya kalau dilihat dari jumlah gol, dari jumlah XG-nya sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih dengan kemampuan pertahanan Persib yang seperti ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan gitu ya. Oke, jadi kurang lebih itu memang analisa untuk Persijapnya, fokus saya lebih banyak ke sisi pertahanannya karena secara data pun sangat luar biasa ya. Saya juga baru ngeh juga pas bikin analisa Persijap, loh ternyata jumlah kebobolannya juga luar biasa gitu ya. Dia baru kebobolan 12 gol di putaran kedua, Persib 11 gol. Kalau di kandangnya pun kurang lebih sama. Persijap baru kebobolan 4 gol gitu ya, Persib baru kebobolan 2 gol di putaran kedua ini gitu ya. Apa yang akan terjadi di lapangan nanti, prediksinya seperti apa? Kalau menurut saya sih dari gaya main ya kemungkinan besarnya Persib akan mengontrol permainan. Persib akan lebih banyak memegang bola gitu. Persib akan mencoba membongkar pertahanannya Persijap, ya Persijapnya pasti akan bertahan dengan jumlah yang banyak, dengan kompak, antar lininya nggak banyak ruang gitu ya. Nah, nanti tinggal kita lihat strateginya Persib seperti apa. Apakah akan melakukan positional rotation seperti biasa gitu ya. Apakah Persib akan menggunakan Andrew Jung sebagai striker sehingga niatnya adalah bagaimana menarik backnya itu untuk ikut Andrew Jung sehingga ada space di belakang yang bisa dimanfaatkan pemain lain. Atau Persib di awal akan menggunakan Ramon Tanki yang mungkin tujuannya adalah bagaimana menciptakan overload di sisi sayap, melakukan kombinasi di sisi sayap untuk bisa diakhiri dengan crossing ke kotak penalti, mengincar Ramon Tanki. Nah, itu dua hal tersebut bisa terjadi, jadi nanti kita lihat aja strategi dari Bojan Hodaknya seperti apa. Tapi secara secara visual di pertandingan gitu ya, pasti Persib Bandung akan lebih dominan, lebih banyak memegang bola, dan Persijapnya lebih banyak bertahan untuk sesekali mengintip peluang nih untuk bisa menciptakan peluang gitu. Nah, lalu apa yang harus Persib Bandung lakukan? Nah, kalau menurut saya pribadi, walaupun di pertandingan kali ini pasti Persib punya motivasi tinggi gitu ya untuk bisa menang, apalagi dengan skor yang besar gitu ya. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, di menit-menit awal pertandingan nggak usah terlalu langsung all out attack dulu gitu ya. Dilihat dulu aja Persijapnya seperti apa. Jadi apakah mereka akan mencoba melawan Persib Bandung dan berusaha memenangkan pertandingan gitu ya, atau mereka akan bermain pasif dan cukup puas dengan imbang sama seperti yang Arema lakukan di Bandung gitu ya. Nah, itu juga yang harus dilihat sama Persib nih. Jangan sampai Persib dengan gegabah langsung melakukan all out attack gitu ya. Ternyata Persijapnya memang sudah merencanakan itu dan bisa melakukan serangan balik berbahaya gitu ya. Kebobolan di awal, wah itu udah lebih repot lagi secara psikologis, tidak baik. Jadi menurut saya 10-15 menit awal dilihat dulu aja gaya mainnya Persijap seperti apa. Termasuk juga Persijapnya pakai strikernya siapa nih. Kalau Aikar Guarasena, oh mungkin gaya mainnya akan seperti apa. Kita defense-nya caranya gimana. Atau kalau dengan Abdallah Sudi, oh harus hati-hati nih, jangan sampai ada ruang yang terlalu jauh nih di belakang lini
backnya Persib gitu. Jadi secara positioningnya back tengahnya jangan sampai juga terlalu high defensive line gitu. Nah itu yang harus dilihat karena ya sebenarnya Persib juga nggak ada kewajiban untuk harus menang gitu ya di pertandingan ini gitu. Beda ketika melawan PSIM, bagaimana poinnya masih sama nih sama Borneo, jadi Persibnya harus menang, jadi harus langsung melakukan serangan yang cepat gitu. Nah kalau di sini awal-awal pertandingan mah menurut saya ya dibaca dulu aja, bukan berarti Persibnya bertahan ya, dibaca dulu aja, permainan bisa dimulai dengan tempo yang lambat dulu gitu ya. Baru setelah udah tahu nih, oh Persijap motivasinya seperti ini, Persijap gaya mainnya seperti ini, pemilihan pemainnya seperti ini. Baru setelah 10-15 menit pertama Persib bisa melancarkan serangan dengan tempo yang lebih tinggi gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu gitu ya. Kalau untuk pemilihan pemain di pertandingan kali ini yang nggak bisa main itu cuma Mark Locke gitu ya. Jadi mungkin di lini tengah kalau prediksi saya akan diisi oleh yang udah pasti Hai dan Adam Alis. Satu yang menemani mungkin menurut saya akan Luciano Goicoechea karena dibutuhkan pemain tengah yang lebih bisa memberikan progresif pass, dan menurut saya Lucho masih lebih baik ketimbang Putros dalam hal progresif pass gitu ya. Sedangkan kalau Putros kalau lawannya butuh yang tipenya ball winning midfielder gitu ya, mungkin Putros lebih cocok. Nah Putrosnya prediksi saya akan dikembalikan ke posisi bek kiri sambil Elianonya mungkin akan di bangku cadangan dulu untuk di babak kedua menggantikan Kakang Rudianto gitu ya. Atau mungkin bisa juga sebaliknya, Eliano dulu yang main, Putrosnya yang di bangku cadangan, nanti kita lihat. Nah yang menarik menurut saya adalah di sisi penyerang sayap. Prediksi saya yang akan main duluan adalah Beckham dan juga Berginho, bukan William Barros. Karena untuk match ini, menurut saya tidak diperlukan penyerang sayap seperti Barros yang kuat dalam defending gitu ya, untuk membackup Kakang Rudianto. Kalaupun nanti ada serangan dari sisi kiri penyerangannya Persijap, mungkin bisa di cover oleh Lucho gitu ya, sebagai gelandang bertahan. Karena ya itu tadi, kalau saya lihat kemungkinan besar fullbacknya Persijap nggak akan ikut membantu menyerang. Walaupun di pertandingan melawan Borneo, Najib Yakubu beberapa kali melakukan serangan, termasuk di kiri juga Buyung Ismunya juga ikut naik membantu serangan. Tapi kalau menurut saya untuk melihat gaya bermainnya Persijap ketika away gitu ya, bagaimana setiap serangan itu biasanya hanya 4 pemain di depan, back sayapnya itu stay di belakang, paling kalau maju pun sampai garis tengah gitu ya, untuk mengantisipasi serangan baliknya lawan. Sehingga untuk penyerang sayapnya bisa Persib fokuskan untuk menyerang. Makanya Berginho dan Beckham itu lebih cocok, dan lagian pun kalaupun diminta bertahan, Berginho dan Beckham pun sebenarnya nggak jelek-jelek amat gitu. Jadi terutama Beckham ya, itu juga atribut defensifnya menurut saya cukup bagus, tinggal nanti posisinya aja seperti apa, apakah Beckham yang di kiri, Berginho di kanan, atau sebaliknya. Walaupun seperti kita lihat ya, biasanya sih Berginho akan lebih berbahaya kalau ditaruh di sisi kanan menemani Kakang Rudianto gitu. Nah nanti kita lihat aja, tapi prediksi saya kemungkinan besar Berginho dan Beckham yang akan bermain, Barosnya di bangku cadangan. Untuk striker, ya striker 50-50 sih, tergantung Bojannya mau gaya mainnya seperti apa, seperti tadi saya sampaikan gitu ya. Tapi mungkin untuk sekarang yang akan bermain duluan adalah Andrew Jung, dengan tujuan bagaimana Persib menyerang melakukan positional rotation gitu ya, menyerang melalui sisi half space gitu ya. Itu nanti yang akan kita lihat, karena dengan adanya Andrew Jung biasanya positional rotation di kiri ya, Beckham, Eliano atau Putros gitu ya. Sebenarnya lebih enak Eliano sih ya kalau untuk mau sekalian menyerang, jadi mungkin back kirinya nanti Eliano. Jadi Beckham, Eliano, dan Andrew Jung kadang melakukan rotasi posisi yang cukup dinamis, yang itu menghancurkan struktur pertahanan lawan. Untuk prediksi, sebelum saya masuk ke simulasi prediksi gitu ya, kalau menurut saya di pertandingan kali ini, di babak pertama Persib akan menciptakan gol, mungkin di pertengahan sampai akhir babak pertama menciptakan 1 gol, dan Persib akan menambah 1 atau 2 gol lagi di babak kedua, dan Persib akan menjaga clean sheet sekaligus Raja Paku Alamnya akan memecahkan rekor gitu. Itu prediksi pribadi, tapi kalau menurut simulasi, seperti biasa saya melakukan simulasi menggunakan Poisson distribution gitu ya. Di sini kelihatan memang peluang Persib untuk bisa menang sangat tinggi, sampai ke 73,92%. Sedangkan untuk probabilitas Persijap menangnya itu cuma 1,93%. Itu artinya juga kurang lebih gitu ya, kemungkinan Persib untuk bisa jadi juaranya itu mencapai 97-98% gitu ya. Karena ya itu kan Persib bisa nggak juara tuh cuman kalau kalah, itu pun kalau Borneo-nya menang lawan Maluku United gitu ya. Jadi data simulasi pun menandakan memang kemungkinan besarnya Persib bisa juara ya insya Allah. Lalu untuk pregame XG-nya juga bisa dilihat ya, Persib 1,45 dan Persijapnya sangat kecil 0,08. Itu makanya kenapa tadi saya prediksi mungkin Persib akan menang dengan skor 2-0 atau bahkan bisa 3-0 gitu ya. Nah untuk rival watch-nya bolehlah kita lihat pertandingannya Borneo ya melawan Maluku United. Itu juga kurang lebih sama seperti Persib sebenarnya. Peluang menangnya Borneo sangat tinggi, walaupun ya mungkin banyak pengamat juga yang bilang wah Maluku United
ada DDS, ada Ciro, tapi ya kalau kita melihat permainannya apalagi di partai away gitu ya, Malut United terkadang sulit juga untuk mendapatkan hasil yang bagus gitu ya. Walaupun saya percaya Ciro, DDS, Tyron akan membantu Persib untuk bisa jadi juara gitu ya. Jadi tapi kalau kita simulasi berdasarkan apa yang sudah terjadi di pertandingan-pertandingan sebelumnya, Borneo kemungkinan menangnya bisa mencapai 62,60%. Oke, jadi itu analisa secara teknis dari saya. Sebenarnya kalau dari hal teknis itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan untuk Persib gitu ya. Kalau kita ngomong pertandingan kandangnya Persib dari putaran pertama sampai sekarang 16 pertandingan, 15-nya menang, satunya seri gitu ya. Kalau ngomong kebobolannya juga baru kebobolan 3 gol di putaran pertama ini, baru kebobolan 2 gol, itu pun dalam satu pertandingan melawan Bali United di mana Persibnya bermain dengan 10 pemain gitu ya. Jadi ya Persib kan kalau tidak juara kan kalau kalah dengan catatan Borneo menang melawan Malut gitu ya. Jadi peluang Persijap untuk bisa menang itu menurut saya akan sangat sulit gitu ya, karena ya apalagi pertahanan Persibnya kokoh, dan kalau kita lihat data tadi penyerangan Persijap tidak terlalu istimewa gitu ya. Jadi seharusnya minimal Persib itu bisa menjaga clean sheet-nya di pertandingan kali ini, dan kalau Persib nggak kebobolan minimal 1 poin mah dapat gitu ya. Yang saya lihat di pertandingan terakhir ini faktor non teknis, bukan artian non teknis itu ini ya sesuatu yang negatif ya. Non teknis itu kayak motivasi tim gitu ya, itu juga masuknya non teknis. Menurut saya akan sangat berpengaruh gitu ya. Persib itu lagi tinggi-tingginya motivasinya, tinggal 1 poin lagi nih untuk bisa juara dan hat-trick gitu. Jadi benar-benar punya dorongan yang sangat kuat gitu ya untuk bisa mendapatkan hasil maksimal di pertandingan kali ini. Sedangkan untuk Persijap sendiri, kalau dari faktor eksternalnya sih nggak ada ya yang mendorong dia untuk harus mati-matian untuk memenangkan pertandingan ini gitu. Nah, apalagi ditambah bukan cuma dari sisi timnya aja gitu ya, bahkan dari sisi kota Bandungnya pun menurut saya sudah dikondisikan bahwa kita itu siap-siap untuk berpesta gitu. Jadi ketika Persijapnya nanti mendarat di Bandung tuh nuansa-nuansa jangan ganggu pesta kaminya itu kuat gitu. Nah, itu yang akan dirasakan oleh Persijap, sehingga itu akan menjadi tekanan tersendiri untuk Persijap gitu ya. Jangan ganggu pesta kami, sehingga mungkin pada saat nanti bermain mereka akan bermain dengan gugup. Jadi akan sangat sulit lah, kalau menurut pendapat saya akan sangat sulit untuk Persijapnya bisa pulang dengan 3 poin dari Bandung gitu ya, melihat rekor-rekor dan data-data yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, harapan saya untuk Persib Bandung setelah 7 pertandingan terakhir gitu ya, kita disuguhkan dengan pertandingan-pertandingan yang bikin deg-degan selama 90 menit. Catatan saya ya, mulai dari pertandingan melawan Bali United di mana kita menang 3-2 tapi itu deg-degannya sampai menit akhir gitu ya. Lalu dengan Dewa kita ketinggalan 2-0, balik berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Melawan Arema di mana situasi harus menang, kita malah 0-0 di situ sepanjang pertandingan. Kita nunggu nih kapan gol. Lawan Bayangkara pun begitu, ketinggalan 2-0, kita bisa nyalip 3-2 gitu ya, baru bisa tenang tuh setelah golnya Adam Alis, itu pun di menit akhir. Selanjutnya lawan PSIM dalam situasi harus menang karena poinnya masih sama gitu ya. Kita unggul cepat 1-0, tapi sepanjang pertandingan walaupun PSIM-nya nggak nyerang gitu ya, tapi tetap aja sebagai bobotoh kalau menangnya cuma 1-0 mah bisa ada sesuatu yang tidak diprediksi terjadi gol gitu ya. Kita deg-degan juga sampai akhir. Lawan Persija jangan ditanya, kita juga selama 90 menit juga deg-degan, jangan-jangan Persijanya bisa menyamakan kedudukan. Terakhir lawan PSM, kita harus nunggu sampai menit ke-97 untuk bisa memenangkan pertandingan. Jadi 7 pertandingan terakhir Persib membuat bobotoh nonton dengan deg-degan gitu ya. Jadi mudah-mudahan di match terakhir ini tolong menang dengan nyaman gitu. Jadi unggul 1-0 di babak pertama, tambah gol di babak kedua. Jadi buatlah di menit ke-70 ke atas itu bobotoh tuh udah benar-benar tinggal nunggu waktu peluit panjang dibunyikan untuk Persib segera berpesta gitu ya. Walau yang menjadi catatan memang ada lagi hal-hal lain yang menyebabkan Persib bisa kalah gitu ya. Kalau dari sisi teknisnya ya bisa jadi aja di awal pertandingan tiba-tiba ada yang kena kartu merah gitu ya. Nah, itu sesuatu yang bisa mengganggu ritme dan secara teknis juga bisa membuat Persib kalah. Tapi kemungkinannya kecil banget lah untuk kartu merah langsung di awal-awal babak gitu ya. Apalagi setiap pemain Persib juga sudah punya fokus yang sama, tujuan yang sama bahwa pertandingan ini tuh harus dimenangkan. Dan faktor non teknis yang bisa menghambat Persib menjadi juara dan sudah banyak disuarakan oleh konten kreator Bandung juga gitu ya, bagaimana jangan sampai supporter jangan aneh-aneh dulu gitu lah sebelum peluit dibunyikan gitu ya. Jadi jangan kepikiran lah untuk mencoba pitch invasion gitu ya, karena udah ada contoh juga ya yang di Liga Ceko kalau nggak salah, bagaimana tinggal nunggu peluit akhir penontonnya malah masuk ke stadion, pada akhirnya ada pengurangan poin dan timnya nggak jadi juara. Itu real gitu, itu bisa terjadi sama Persib. Jadi tinggal gimana caranya tim pemain, tim pelatih pasti udah menyiapkan tim Persibnya untuk bisa menjadi juara gitu ya. Nah, bobotoh juga harus bisa membantu. Lakukan apa yang bisa kita lakukan adalah menonton dengan tertib, dan juga apapun yang terjadi nanti jangan sampai ada pitch invasion.
Oke, jadi itu aja video kali ini teman-teman. Jadi analisa secara teknisnya seperti itu. Persijap adalah tim yang sangat kuat di pertahanan gitu ya. Walaupun saya yakin sekuat-kuatnya pertahanan Persijap di pertandingan nanti pasti akan bisa dijebol oleh penyerangannya Persib Bandung. Ditambah secara motivasi pun Persib lagi tinggi-tingginya. Persijap mungkin tidak setinggi pertandingan-pertandingan sebelumnya gitu ya, karena dia pasti sudah akan merasakan aura-aura tolong Persijap jangan ganggu pestanya Persib Bandung. Dan insya Allah di Sabtu nanti Persib akan juara dan menjadi tim pertama yang bisa hat-trick juara di era Liga 1. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, boleh di subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bismillah juara.